semerbak tebarkan aroma cinta membuat hatiku menyentuh relung jiwaku. Gak, kamu ada di mana sih? Aku udah di kita nih. Hah? Iya, di tempat biasa. Jangan bilang kamu baru berangkat dari rumah sakit. Dasar ya dokter tipe B, selalu aja ngaret. Gak? Halo? Gak? Ih, bet. Maaf, maaf. Lihat dong kalau jalan. Saya banget. Hey. Are you crazy enough? Look what you've done. Sorry. Sorry. Lo pikir kata-kata sorry bisa nyelesain semuanya dan ini bisa hilang? Gua kan nggak sengaja. Lo lihat sendiri kan tadi tuh anak yang ngenain bola volinya. Ya lo harusnya menghindar dong waktu kopinya kelempar. Lo nyalain gue? Hah? Jelas-jelas lo yang salah. Lo ngotot nyalain gue lagi. Lo to the point aja deh. Lo maunya apa? Gua ganti uang laundry baju lo? Atau gua harus... Gue minta lo ganti baju gue dengan baju yang baru. Dan ini gue beli di Australia. Dan gue jamin 100% baju ini cuma dari sana. Limited edition. Di Australia? Iya. Freak lo ya. Asal lo tahu ya, ini bukan lelucon. Dan ini sama sekali nggak lucu. Tunggu. Gue nggak bercanda. Woi. Luluhkan rasaku menuai buah cintaku, izinkan aku. Sumpah itu orang nyebelin banget. Masa aku harus ngeganti kaosnya dari Australia? Terus? Padahal aku tau banget tuh dia pasti belinya di Pasar Sukawati. Ih, nyebelin banget. Bentar ya. Mas, Bill. Loh, kok dompet aku nggak ada? Yang benar. Iya, bener nih nggak ada. Ya, padahal kan aku pengen traktir kamu malam ini. Ya udahlah, siapapun yang bayar kan sama aja, Kirana. Ya nggak bisa gitu dong. Kan aku yang undang kamu ke sini. Jadi aku harus traktir kamu. Oke, gini aja ya. Biar adil, besok siang kamu traktir aku makan siang di kantin rumah sakit. Tapi kan... Kirana, dengan niat baik kamu datang malam ini untuk perayaan ulang tahun aku aja, itu udah lebih dari cukup kok. Ya, aku bakal jadi hantu penasaran seumur hidup aku nih kayaknya. Aku nggak pernah naktir kamu sedikit pun. Kamu bayangin deh, kamu kenal sama orang 20 tahun lamanya, tapi kamu belum pernah naktir orang itu sedikit pun. Oke, gini aja. Besok kamu aku jamin nggak akan jadi hantu penasaran lagi. Karena kamu aku akan kasih kesempatan untuk traktir aku. Tapi kamu jangan girang dulu ya. Siap-siap aja. Bon kamu bakalan bengkak. Aku mau gabungin antara sarapan dengan makan siang. Siapa takut? Paling makanan di rumah sakit tuh cuma nasi goreng sama ayam goreng. Ih, kamu jangan belagu ya. Besok aku makannya banyak loh. Biarin aja, aku bayarin semuanya. Jika waktu tak bisa mendewasakan kita, jika semua bicara sudah tak menyentuh jiwa, apa yang kau berikan, apa yang ku rasakan berlainan. Kirana. Apa yang kau Kirana. rasakan, apa yang ku Kamu masih memikirin Randu ya? Ya, Ini tepat 1 tahun kepergian Randu loh. Aku sengaja memilih tempat ini. Bahkan posisi kursinya pun sama. Kamu tahu nggak kenapa? Karena aku nggak mau lagi ada sesuatu yang menyangkut tentang Randu di dalam hati kamu. Dan aku juga nggak mau kalau nantinya Randu akan menjadi bayang-bayang antara kita. tapi Kirana, aku mau memiliki kamu seutuhnya.
memang berat sih bagi aku mencintai seorang wanita, tapi sesungguhnya aku tidak pernah bisa mendapatkan cinta itu sesungguhnya. Pokoknya aku mau nggak ada lagi yang spesial tentang Randy atau siapapun juga. Ya, makanya aku selalu membiasakan kamu dengan hal-hal yang berhubungan dengan Randy. Udah nggak ada yang spesial tentang Randu. Yang ada tuh cuma kepahitan dan racun yang nggak patut diingat. Aku percaya sama kamu, Kirana. Mungkin tempat ini akan menjadi tempat yang spesial lagi buat kamu. Yang terjadi janganlah terus kau tangisi. Kau adalah keindahan syair yang selalu kubaca. Kau adalah kesempurnaan yang Tuhan ciptakan. Kau adalah keberuntungan yang tak dapat aku sentuh. Kau adalah untaian permata yang tak dapat aku pakai. Kau adalah anugerah yang tak dapat aku lukiskan. Kau adalah wanita yang tak dapat aku raih. Apa yang kau berikan, apa yang ku rasakan. Hampir saja ku raih cinta itu. Aku ingin sebagian dari diriku di sana memberikan kehangatan, memberimu pijakan, memberimu aman. Aku ingin sebagian dari nafasku di sana memberikan kehidupan kepadamu, membuatmu ada, menempatkan dirimu dalam udara penuh cinta. Aku ingin ada di dekatmu, menjadi sandaran ketika hatimu mulai mengeluh. Aku ingin berikan diriku padamu dengan sepenuh cinta tanpa imbalan. Sepenuhnya aku akui memang mencintaimu dengan segala ketulusan. Keputusanku adalah menjadikanmu sandaranku kelak. Mau berlari seperti apapun, gak akan bisa aku tepis atau aku cegah rasa cinta ini. Setiap aku membenci kamu, di saat yang sama, aku semakin mencintai kamu. Randu, kamu di mana? Kirana? Bapak berharap kamu tidak sedang memikirkan lelaki kerdil itu, kan? Ganesha adalah lelaki yang baik. Dan Bapak berharap kamu tidak akan mengecewakan Bapak untuk yang kedua kalinya. Bapak lebih senang kalau di rumah ini tidak ada sedikit pun benda peninggalan dari Randu. Itu sangat menyakitkan Bapak. Tentunya juga kamu. Tapi itu semua terserah kamu. Itu hak kamu sepenuhnya. Bapak hanya berharap Ganesha salah kelak lelaki yang melangkahkan kakinya di rumah ini. Iya Pak, Rana tahu. Cuman Ganesha yang pantas buat Rana. Istirahatlah, ya. Pak, Rana sayang sama Bapak. Kau bunga nan semerbak tebarkan aroma cinta membuat hatiku menyentuh relung jiwaku. Ku cium setiap kunjukmu, wanginya menusuk jantungku, luluhkan rasaku. Daripada mandangin punggung gua doang, mendingan orangnya diajakin kenalan. Buah cintaku. Lo Randy,
Wah, galeri ini bagus banget ya. Pasti kamu yang punya nih. Minimal lo punya andil besar di sini. Selamat datang di Galeri Okai. Ada bisa dibantu? Wah, banyak banget. Gue butuh bantuan lo. Terutama pertanggungjawaban dari lo. Kirana, Iya, Pak. Kirana. Wow, such a beautiful name ya. Pas tuh dengan artinya, sinar yang cantik dan molek. Pas juga sama muka kamu yang eksotik, khas Bali. Kirana, Iya, Pak. Sebentar. Lo tunggu gue di luar 15 menit lagi. Oke, siapa takut? Ini lebih dari cukup untuk ngeganti kaos lo dari Australia itu. Oh, jadi ini sifat asli cewek Bali yang selalu digembar-gemborin dunia, hah? Yang katanya cewek asli Indonesia, terutama cewek Bali, bersifat ramah dan penuh sopan santun. Ternyata nggak lebih picik dari cewek lainnya ya. Selalu menilai orang dari uang dan dari luarnya aja. Oke, terus lo maunya apa? Lo mau gue ke Australia terus beli kaos lo? Jujur ya, kecantikan lo lebih keluar kalau lo lagi marah kayak gini. Gue gak butuh komen lo. Tapi lo akan butuh ini. Balikin. Banget ya. Balikin dong, ah! Gak bisa. Kalau lo gak mau balikin, gue bakal teriak biar orang-orang tahu kalau lo yang ambil dompet gue. Oh, teriak aja, silakan, teriak. Woi, ada orang gila mau teriak nih. Woi, kamu teriak aja sampai semua orang dengar. Sebagai balasannya, aku akan teriak di konsulat Jenderal Australia kalau salah satu warganya diperlakukan sewenang-wenang oleh gadis Bali kayak lo. Dan pastinya ini akan kecium sampai keluar. Dan pasti akan berdampak buruk sama pariwisata Bali. Terutama berdampak buruk sama lo. Ih, gue tuh gak mau berurusan sama lo. Gue mohon dengan hormat balikin dompet gue. Good girl, kayak gitu dong. Ini baru sifat gadis Bali sebenarnya. Asal lo tahu ya, gue masih kesel banget sama lo. Karena lo udah ngerusak salah satu baju favorit gue. Emang sih, bisa hilang. Cuma namanya baju putih, nodanya nggak akan pernah bisa hilang. Sama kayak hati. Kalau disakiti, sampai kapanpun nggak akan pernah bisa hilang. Bahkan bisa sampai dibawa mati. Putih itu tulus, putih itu jujur, dan putih itu suci. Sekalinya kena noda, meskipun bisa hilang, tapi pasti masih ada bekasnya. Sama kayak hati. Kalau kamu udah punya kenangan buruk, sekuat tenaga kamu berusaha buat ngelupain, tapi pasti masih ada bekasnya. Halo. Sorry. Lamun lagi. Gue balikin dompet lo. Tapi sebagai gantinya, lo harus jadi tour guide gue selama 1 minggu. Jadi intinya, praktis waktu lo selama 1 hari, 24 jam, jadi milik gue. Jadi lo harus ikutin apa kata gue, ya? Nah, mulai besok, gue tunggu lo di Pantai Kuta jam 4 sore. Nggak boleh telat sedikit pun. Oke? Kalau lo ngelawan atau ngebantah, gue akan nambahin hukuman lo. Sebagai jaminannya, gue akan tahan KTP lo selama 1 minggu. Oke? See you at 4 p.m. Bye-bye. Aduh, lo gak bisa enaknya kayak gitu dong. Ih. Kirana, Ya, Pak. tadi Made bilang ada kolektor lukisan yang membeli lukisan kamu seharga 100 juta. Bahkan cash 40% sudah di tangan Made. Tapi Bapak tolak. Loh, kenapa nggak dijual, Pak? Bagus dong, berarti lukisan wajah aku itu bisa jadi aset juga, iya kan? Dan uang 100 juta itu nggak sedikit loh, Pak. Minimal kita bisa renovasi galeri, ya nggak? Kamu tahu, lukisan lain boleh Bapak lepas dengan mudah. Tapi tidak untuk yang satu ini. Karena melepas kamu sama dengan melepas separuh nyawa Bapak.
Bapak, itu kan cuma lukisan. Lagian di sana kan Kirana pakainya sopan. Udah gitu posenya juga cuman nari. Gak ada yang aneh kan? Betul, betul. Kamu kan tahu, Bapak itu melukis kamu itu dengan hati Bapak. Hati seorang ayah yang tidak ingin kehilangan kebahagiaan putrinya. Jadi walau berapapun harga lukisan itu, tidak akan menggantikan segalanya. Maafin Kirana ya, Pak. Kirana nggak akan pernah ngeraguin kasih sayang Bapak sama Kirana. Mungkin aku tak seterang mentari, tapi ku coba terangi hidupmu. Mungkin aku tak seteduh rembulan, tapi ku coba teduhkan hatimu. Mungkin aku tak segemerlap bintang-bintang, tapi ku coba berpijar untukmu. Mungkin aku tak sehebat sang Arjuna, tapi ku coba menjaga dirimu. Aku memang bukan bintang-bintang, aku memang bukan sang Arjuna, tapi aku akan selalu ada. Hey, Kirana, halo. Sorry ya, kemarin aku batalin tiba-tiba soalnya hari itu juga aku mendadak harus ada operasi. Oh, it's okay, nggak apa-apa. Aku tahu kok. Aku udah tahu resiko kalau punya tunangan seorang dokter. Janji makan siang aja belum tentu jadi. Jangan-jangan nanti pas pernikahan kita, kamu juga bakal ngebatalin pernikahan kita gara-gara ada pasien yang masuk UGD. Kamu bisa aja ya. Kenapa? Hah? Nggak apa-apa. Yakin nggak apa-apa? Iya. Oke, bagus. Sebentar. Ya, halo? Iya, ya. 5 menit lagi ya, Sus? Oke. Ya, terima kasih. Sorry. Panggilan kemanusiaan. Tahu deh yang lagi laku. Waktunya padat merayap banget ya. Terus deh kamu ngecengin aku terus. Ya udah ya. Kamu hati-hati, jangan lupa makan. Bilang sama Bapak nanti malam aku tantang lagi main catur. Ya. Oke? Bye. Apa yang kau berikan, apa yang ku rasakan berlainan. Ketemu? Enggak. Ketemu? Enggak. Ketemu? Enggak. Berbeda dengan dirimu. Ngapain juga gue ketemu sama dia? Terus ngikutin kemauan dia gitu? Dasar cewek lelet. Lo nggak punya jam tangan ya? Atau mungkin daya pikiran lo itu udah mulai melemah sampai-sampai lo lupa janjian jam berapa? Lo tuh berani ya? Apapun yang lo omongin, lo tetap salah. Lo lahir ke dunia ini pun udah salah. Lo bisa sopan sedikit gak sih sama perempuan? Emangnya lo pikir lo siapa? Tapi bener kan? Lo salah kan? Atau perlu gue jelasin? Kalau lo itu udah telat 1 jam 30 menit, 49 detik. Jangan-jangan jam tangan yang lo pakai itu jam karet lagi. Sampai lo mikir masih ada spare waktu buat ketemu gue, gitu. Gue rasa lo nggak tuli, dan lo denger jelas banget kalau kita ketemuan di sini jam 4 sore, tanpa lebih 1 detik pun. Gue nggak pernah janji. Lo sendiri yang ngomong. Tapi waktu itu lo diem kan? Nah, diem itu artinya setuju. Sumpah ya, gue ini buang-buang waktu tau gak ketemu lo di sini. Oh, enggak. Justru lo ngasih waktu banyak ke gue. Maksud lo? Lo inget kan? Apa yang gue bilang kemarin? Lo nggak boleh telat. Kalau lo telat,
gue akan kasih hukuman tambahan ke lo. Dan gue udah putusin kalau hukuman tambahan itu adalah lo harus traktir gue dinner. Ayo. Mantep, enak banget. Lo yakin gak mau makan? Lo diet ya? Biar gue tebak. Pasti lo tipikal cewek yang pada umumnya ya takut banget makan malam. Ya kan? Kalau disuruh milih ketemu hantu atau makan malam, dia akan milih untuk opsi yang pertama. Ya kan? Seserem-seremnya tuh hantu, itu lebih baik daripada dia harus makan malam. Apalagi porsinya gede kayak gitu. Biar gue tebak sekali lagi nih. Pasti golongan darah lo A ya? Kelihatan dari mukanya. Dari jerawatnya juga. Biasanya kalau tipe golongan darah A, itu paling seneng namanya sayur-sayuran. Jarang banget tuh namanya daging dimakan. Udah lo nyantai aja. Ini nggak bakal bikin lo gemuk. Percaya deh sama gue. Mbak. Mbak, Iya? saya nggak punya uang cash. Terus ATM saya juga ketinggalan di rumah. Gimana kalau misalnya handphone saya tinggal dulu di sini, terus ntar 1 jam lagi saya balik ke sini lagi. Aduh, maaf ya Mbak ya. Tidak bisa Mbak ya. Anggap aja malam ini gue lagi sial. Ngajak makan orang yang lagi pailit berat. Gue nggak minta lo bayarin. Santai aja. Jangan gengsi gitu dong. Kalau gue tahu dari awal lo lagi nggak ada duit, gue bakal ganti hukumannya dengan yang lain. Makasih ya, Mbak. Makasih Bapak, lain kali datang lagi ya. Woi, dasar cewek nggak bertanggung jawab. Udah bikin gue rugi melarikan diri lagi. Asal lo tahu ya, lo tuh udah keterlaluan banget tau nggak? Gue diem bukan berarti gue takut sama lo. Gue udah muak dan gue nggak mau lagi berhubungan sama lo. Gue anggap dalam waktu 1 minggu ini gue buang sial jalan sama lo. 1 minggu. Yang bener tuh 2 minggu. Maksudnya? Ya udah jelas lah. Lo melanggar komitmen untuk kedua kalinya. Pertama, lo telat datang. Yang kedua, lo nggak memenuhi kompensasi hukuman lo seutuhnya. Harusnya kan malam ini lo traktir gue. Tapi gue yang harus ngeluarin duit untuk bayarin lo. Asal lo tahu ya, duit itu nggak gratis. Makanya gue minta kompensasi tambahan dari lo. Gue minta waktu lo 1 minggu lagi. Jadi total waktu gue adalah 13 hari, 3 jam, dan 59 detik. Lo tuh sadar gak sih ngomong apa? Lo pikir gue sabi bego apa yang mau nurutin semua kemauan lo? Asal lo tahu ya, gue bisa beli kepala lo detik ini juga. Percaya banget. Bahkan kalau seluruh Pulau Bali ini lo beli, gue percaya. Secara bapak lo tuh seniman hebat dan ningrat kan? Tapi asal lo tahu ya, nggak semuanya bisa dinilai pakai uang. Kalau lo punya komitmen dan tanggung jawab, pasti lo akan menyangkal kesepakatan kita ini. Lagian gue nggak minta seluruh waktu lo kok. Gue cuma minta 13 hari, 3 jam, dan 15 detik dari sekarang. Malam. Ih! Jangan kebanyakan bengong, nggak kesambut lo. Cowok freak dasar. Randy, berapa toko lagi sih yang lo masukin? Hey, I'm the boss. Jadi, lo yang harus bawa semuanya. Iya, tapi kan Berisik.
Mau dong? Oh, kamu tuh masih seberapa banyak lagi sih? Dikit sih, 1 kontainer. Oh my god. Makasih mbak. Bawa. Awas, hati-hati, mahal tuh. Kak, Randy, jadi jangan cepet-cepet dong. Siapa suruh langkah lo pendek-pendek. Bentar ya. Halo, Iya, silakan. saya pesan Ferry vanilanya 2. Ferry vanilanya 2. Nggak jadi mbak, 1 aja. Ya. Satu aja. Oke. Sebentar ya, Mas. Haus. Ternyata bisa bersikap manis juga cowok freak satu ini. Kalau lo mau minum, beli aja sendiri. Dadah. Ih, resek banget sih. Tahu gak sih, aku tuh kesel banget ada cowok freak. Sumpah pengen aku sumpahin ya, dia itu mandul, udah gitu, terus nggak dapet jodoh, nggak pernah ngedapetin cinta sejatinya. Udah dong, kamu nyumpahinnya kebanyakan. Kasihan kan orangnya. Ya biarin aja. Kalau sampai ada peraturan di dunia ini boleh ngebunuh 1 orang, aku bakal ngebunuh dia. Dia bakalan aku mutilasi jadi kornet, udah gitu dagingnya mau aku kasih formalin. Gila ya, kamu tuh sadis banget kayak pembunuh berdarah dingin aja. Biarin aja biar dia tau rasa. Oke, gini aja. Kalau kamu mau, aku akan temui dia sekarang juga. Nggak usah. Ngapain? Kamu nggak usah ketemu sama dia deh. Ntar otak kamu tuh terkontaminasi sama dia. Ya udah, kalau kayak gitu, pilihannya cuma 1. Kita ganti aja baju dia dan aku akan minta cuti untuk pergi ke Australia. Gimana? Ih, jangan. Ntar dia tuh besar kepala. Semua kemauannya diturutin. Aku pengen lihat sebenarnya apa sih dia. Kalau kamu nggak mau angkat, biar aku yang angkat ya. Nggak usah. Halo? Gue tunggu lo 20 menit lagi dari sekarang. Apa? Kelegian sekarang? Kamu tahu nggak udah jam berapa? Kamu pikir aku tuh... Eits, waktu kamu tinggal 19 menit 56 detik. Halo? Matiin lagi, resek banget sih. Rana, aku rasa dia udah keterlaluan. Itu tuh udah komitmen aku sama dia. Lagian aku rasa dia cuma turis iseng aja. Iya, tapi kan... Please, kamu nggak mau kan aku dicap pecundang? Terus, kalau misalnya bapak nanya, kamu juga tahu kan harus jawab apa? Ran, maksud aku tuh... Aku tuh nggak pengen ngebebanin bapak kayak aku sama Randu. Kamu ngerti kan maksud aku? Dasar cowok freak. Gak ada kerjaan banget sih. Akhirnya datang juga. Kenapa? Kok kedinginan? Kalau gue jawab iya, emang kenapa? Lo bakal peduli? Mungkin kalau gue jadi patung es pun lo gak akan peduli. Freak. Apa yang kau rasakan, apa yang ku rindu, berbeda dengan dirimu. Lo jangan GR dulu. Ini bukan sesuatu yang romantis loh. Gue nggak mau aja tour guide gue sakit dan dia bakal ngebatalin janjinya sama gue. Masih banyak nih tempat wisata yang belum gue datengin. Tuh, lo imut deh kalau kayak gini. Lo mau kemana? Dasar cowok stres. Hei, Rana,
Gue tunggu besok di Tanjung Benoa jam 10 pagi ya. On time lo. Karena Ketia. Enggak mau. Kenapa sih? Enggak mau, enggak pengen main. Seru banget tau. Enggak. Ya udah, paksa aja. Mungkin aku tak seteduh rembulan, tapi ku coba teduhkan hatimu. Mungkin aku tak segemerlap bintang-bintang, tapi ku coba berpijar untukmu. Mungkin aku tak sehebat sang Arjuna, tapi ku coba menjaga dirimu. Jangan ngambek gitu dong, gue cuma bercanda. Kamu tuh bercanda keterlaluan tau nggak? Iya, gue ngaku salah deh. Maafin ya. Aduh! Gimana? Kok jangan lihat-lihat dong, ah! Lo yang lihat-lihat. Jalan pakai mata. Woi, stop. Lo bisa sopan nggak sama perempuan? Ini cewek lo. Cewek gue? Lo jagain dong. Bilang sama cewek lo. Lo jalan pakai mata. Pakai mata. Emang cewek gue gak punya mata? Tapi gue berharap dengan kayak gini, lo bisa lebih menghargai perempuan. Pergi lo! Lo gak apa-apa? Gak apa-apa. Tadi gimana? Gue macokannya? Pede banget sih lo. Iyalah, masa ya dong. Kalau ada pertanyaan, Saya. Udah punya pacar? maaf ya, saya cuma menjawab pertanyaan-pertanyaan di galerinya. Loh, bukannya kamu bagian dari galeri ini ya? Berarti aku boleh dong mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang kamu? Ini gambar barong. Come on, aku serius banget. Nih, aku punya tanda masuk resmi tempat ini. Berarti aku berhak dong ngajuin pertanyaan ke tempat ini. Randy, kamu tau gak sih aku lagi kerja? Please dong, kamu jangan gangguin aku. Jangan bercanda terus. Ih, siapa yang bercanda? Aku serius loh. Aku cuma mau nanya, kamu udah punya pacar atau belum? Aku tuh udah tunangan, puas. Kamu udah punya tunangan, tapi belum married kan? Berarti aku masih punya peluang yang besar dong. Nih, buat kamu. Sabar dong. Kamu pikir ini lucu ya? Kamu tuh jadi orang punya etika dikit dong. Oke. Kamu boleh anggap aku bercanda, tapi aku serius loh. Aduh, gampang banget ya ketebak turis kayak macam kamu ini. Cuman sama romance. Siapa bilang sama romance? Hah? Aku serius loh. Aku jatuh cinta sama kamu. Coba kamu pikir ya. Aku single. Dan kamu juga pasti belum terikat pernikahan kan? Terus salahnya di mana? Kamu tuh sakit ya? Tunggu. Tunggu dulu. Kamu boleh aja marah-marah. Tapi seenggaknya kamu harus hargain dong usaha orang. Seenggaknya kamu terima kek bunga mawar putih ini. Nggak gampang loh nyari bunga seger mawar putih kayak gini. Apalagi sekarang lagi musim panas. Kaget? Kamu kaget karena aku tahu kamu paling suka sama bunga mawar putih ini. Emang bener ya, putih itu jauh lebih baik dari warna-warna yang lain. Nggak salah tuh, kamu pilih bunga mawar putih.
Karena bunga mawar putih ini klasik banget. Artinya suci dan tulus. Tanpa basa-basi. Sama seperti cintaku sama kamu. Tanpa basa-basi. Warna putih nih, itu tuh klasik. Beda, nggak biasa. Sama kayak cinta aku sama kamu. Gombal banget sih kamu. Halo. Mikirin jorok. Kenapa ada yang salah sama omongan aku? Enggak. Makasih ya. Saya mau pesen bebek bengila 1. Minumnya apa ya? Minumnya es lemon tea deh, Mas. Makasih, Mas. Kirana kamu mau pesen apa? Aku nggak pernah anggap dia sebagai pengganti Randu. Dia? Dia siapa? Makanan datang ya? Aduh, pas banget ya, aku lapar. Kamu tuh belum pesen. Ya udah, kalau gitu aku pesennya sama kamu deh. Ya udah. Mas bebek bengila 2. Terus minumnya sama juga? Iya. Nah, es lemon tea-nya 2. Es lemon tea-nya 2. Kamu lagi mikirin siapa sih? Enggak, aku nggak mikirin apa-apa kok. Apa turis itu yang bikin kamu tertekan kayak gini? Enggak. Dia udah nggak pernah gangguin aku lagi. Apalagi setelah aku bersikap tegas sama dia. Oke. Aku percaya kok kalau kamu bisa mengatasi lelaki tengil kayak gitu. Ya, kalau cuma dekat sebagai tour guide-nya doang sih nggak masalah buat aku. Asal kamu jangan kasih selat sedikit aja untuk dia jatuh cinta sama kamu. Ya enggak lah, nggak mungkin. Hai. Kita pergi 20 menit lagi ya. Aku harus ngajar dulu. Tapi ntar pergi jangan jauh-jauh, soalnya badan aku nggak enak. Siapa yang mau jalan? Aku juga mau ikutan nari. Mau ikutan nari? Aduh Randy, kamu jangan aneh-aneh dong. Karena jujur ya, tujuan utama aku kesini ini pengen belajar nari Bali. Kok kamu nggak nanya untuk apa? Nggak penting juga kan aku tahu. Yaudah, gini. Bulan depan, mamaku ulang tahun. Mamaku itu asli keturunan Bali dan menikah sama papaku yang keturunan Australia. Nah, walaupun aku itu warga negara Australia, tapi aku masih fasih bahasa Indonesia. Udahlah, kamu to the point aja. Gini. Aku ingin memberikan hadiah yang unik untuk mama. Tapi hadiah ini bukan berupa benda atau perhiasan semacamnya kayak gitu. Aku ingin memberikan sesuatu yang bakal spesial banget dan diingat sama dia. Nah, aku ingin ngasih dia tarian Bali. Soalnya mama itu cinta banget sama kebudayaannya Bali. Jadi aku harap aku bisa belajar dari kamu. Tapi kan aku ngajarin cuma anak-anak. Gimana kalau kamu aku kenalin sama pelatihnya langsung? Kayak nggak mungkin deh, karena aku tuh paling susah deket sama orang asing, apalagi orang yang belum aku kenal.
nanti bisa-bisa aku belajarnya lama banget. Makanya kamu aja deh yang ngajarin. Aku? Iya. Ya udah. Tapi kamu harus serius belajarnya, nggak boleh main-main, oke? Oke, siap. Terus dulu. Jika waktu tak bisa Ya Tuhan, kenapa aku selalu melihat kembali sosok Randu dalam diri Randi? Jangan pernah biarkan aku mencintai lelaki lain hanya karena Randu. Buat aku tetap membencinya. Biarkan perasaan ini cuma untuk Ganesha. Enggak. Ini nggak boleh terjadi. Pasti ini cuma perasaan sesaat. Aku nggak boleh ingkari janji aku sendiri. Aku harus selalu membenci Randu. Cinta aku cuma buat Ganesha. Berbeda dengan dirimu. Jika waktu tak bisa mendewasakan kita, jika semua bicara sudah tak menyentuh jiwa, apa yang kau beri? Kelompoknya keren banget. Iya. Jadi ini tempat favorit kamu ya? Bagus banget ya. Kayaknya kalau di sini tuh bisa gimana gitu. Apa yang ku rindu berbeda. Ya, itu bagus ya? Itu tuh, Toy. Gitu ya? Bagus sih. Yang terjadi sudahlah, jangan kau sesali. Mengertilah yang terjadi, janganlah terus kau tangisi. Apa yang kau berikan, apa yang ku rasakan, melahirkan. Apa yang kau rasakan, apa yang ku rindu berbeda dengan dirimu. Mengertilah yang terjadi sudahlah, jangan kau sesali. Mengertilah yang terjadi, janganlah terus kau tangisi. Mengertilah yang terjadi sudahlah, Mana? jangan kau Lihat ya. sesali. Surprise! Yang terjadi, janganlah terus kau tangisi. Makasih ya. Oh harus. Capek tuh ngerjainnya. Mengertilah jika waktu tak bisa mendewasakan kita. Mengertilah jika semua bicara sudah tak menyentuh jiwa. Halo?
Iya. Ya udah. Oke. Wah, keren banget ya. Kenapa harus ke tempat ini sih? Masih banyak loh tempat yang belum kita kunjungin dan bagus-bagus lagi. Duh, ntar dulu deh. Ini view-nya lagi bagus-bagus nih. Tuh, jarang-jarang loh di sini. Tak bisa mendewasakan kita jika semua bicara sudah tak menyentuh jiwa. Apa yang kau berikan, apa yang ku rasakan berlainan. Apa yang kau resahkan, apa yang ku rindu berbeda. Aku ingin cinta kita kokoh dan abadi seperti tebing ini. Kamu pembohong, Randu. Aku benci sama kamu. Tana? Kamu baik-baik aja kan? Nggak apa-apa kok. Tempat ini mengingatkan kamu sama seseorang kan? Nggak inget siapa-siapa. Kamu nggak jujur, Ana. Kamu tahan ya. Tahan ya. Aku udah pegang. Oke. Naik dikit. Sakit. Aduh. Kamu yakin nggak mau diperiksa ke rumah sakit? Nggak usah, aku nggak apa-apa kok. Ren, makasih ya. Iya. Kamu tau nggak? Aku tuh khawatir banget ngeliat kamu tadi. Kalau sampai ada apa-apa sama kamu, aku mungkin akan... Sorry, kayaknya aku pulang aja deh. Aku anterin ya. Ya udah. Tuhan, beri keyakinan sama aku kalau ini cuma perasaan cinta sesaat. Aku benar-benar gak sedang mencintai Randy. Enggak, Tuhan. Kok kesini nggak bilang? Iya, tadi niatnya sih mau ngasih surprise buat kamu, tapi ya udah ketahuan deh. Hari ini aku dapet cuti. Cuti? Iya. Randy? Ya. Enggak, kenalin ini Randy. Randy ini tulisnya aku bilang ngeden itu loh. Terus Randy ini Ganesha. Dia tunangan aku plus sahabat aku dari kecil. Randy. Ganesha. Randy, please kamu jangan konyol. Konyol kenapa? Hah?
Aku cuma mau jujur sama perasaan aku sendiri. Terus kamu bilang ke Ganesha kalau kamu mencintai aku. Apa itu nggak konyol namanya? Ren, Ganesha itu tunangan aku, calon suami aku. Iya, tapi kamu nggak pernah mencintai dia kan? Siapa bilang? Come on, Rana. Kamu jangan kayak anak kecil. Aku tahu kamu cuma mencoba untuk mencintai dia kan? Hah? Kamu berusaha untuk membuat dia bahagia. Kamu nggak mau membuat dia kecewa. Kamu pikir cinta itu hanya untuk pengabdian? Iya. Aku emang beranggapan kalau cinta itu cuma pengabdian. Terus aku mau tanya sama kamu. Kenapa kamu bisa bilang kalau aku nggak cinta sama Ganesha, tapi aku malah cinta sama kamu? Kayaknya hal itu nggak perlu dijelaskan. Kita sama-sama tahu perasaan itu. Aku nggak perlu bilang kalau kamu cinta sama aku. Dan aku juga cinta sama kamu. Sekarang kamu jawab dengan tegas. Kamu bersumpah dalam nama Tuhan kalau kamu nggak pernah mencintai aku. Sumpah, aku muak sama kamu, Ren. Kalau kamu emang tulus cinta sama aku, kamu nggak bakal pernah mojokin aku kayak gini. Jika waktu tak bisa mendewasakan kita, jika semua bicara sudah tak menyentuh jiwa, apa yang kau berikan, apa yang ku rasakan berlainan. Jangan tanya dari mana aku tahu masalah ini. "20 tahun lebih aku mengenal kamu, Kirana. Tapi baru 2 kali aku melihat ada binar cinta ada di mata kamu. Yang pertama, di saat kamu bersama Randu. Dan yang kedua, saat kamu berada di sisinya Randi. Dan aku sadar betul, binar cinta yang tulus itu sedikit pun tidak pernah ada buat aku. Ya, aku... Kirana, tolong kamu dengarkan hati kecil kamu. Beri Randi kesempatan untuk mendapatkan cintanya. Enggak, aku mohon. Aku nggak mau ngerasa berdosa seumur hidup aku. Demi Tuhan, aku nggak pernah ada maksud buat nyakitin kamu. Aku tahu, Kirana, aku tahu. Justru aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri kalau aku menjadi penghalang orang yang aku cintai untuk mendapatkan cintanya. Cinta aku tulus sama kamu, Kirana. Tanpa syarat apapun. Aku yakin, kalau aku bisa melihat kamu bahagia dan tersenyum kembali, itu tidak akan pernah bisa menghapus rasa cinta aku sama kamu, Kirana. Dan mungkin itu jauh lebih baik aku lakukan daripada aku memiliki orang yang aku cintai, tapi aku tidak bisa melihat kebahagiaan di wajah sahabat kecil aku itu. Aku akan mengatakan semuanya sama Bapak. Aku yakin dia juga mencintai kamu. Sama halnya dengan aku. Yang cuma ingin melihat kebahagiaan dari kamu, Kirana. Aku nggak boleh mencintai Kirana. Sampai kapanpun hal itu nggak boleh aku lakukan. Kami memutuskan untuk membatalkan pertunangan ini. Tidak. Pokoknya Bapak tetap tidak setuju pada keputusan kalian.
pengertian Bapak. Hubungan kita nggak akan mungkin dilanjutan. Ini mengenai masalah perasaan hati, Pak, kejujuran hati. Kalau kita lanjutkan, ini akan berakibat fatal dengan hubungan kita nantinya. Itu nggak akan diinginkan sama semua orang, Pak. Jadi saya mohon ngerti. Untuk berlabuh. Randy, Ren, Randy, Randy. Randy. Ran. Cintakah namanya? Saat menatap wajah teduhnya, perasaan ini semakin membuncah. Dan semakin menggebu saat aku harus pergi meninggalkannya. Karena kau adalah Kirana. Bertemu denganmu adalah suatu yang indah, yang tak ingin aku tukar dengan apapun. Menjadi bagian di hidupmu adalah kebanggaan yang tak bisa aku lukiskan dengan tinta warna apapun. Bersamamu adalah impianku. Berjalan bersamamu adalah angan-angan terbesarku. Mendekapmu adalah hasrat terbesarku. Tertawa dan berbagi cerita adalah rasa yang tak dapat aku pendam. Hidup denganmu dan menjadikanmu sebagian jiwaku adalah keinginan terakhirku. Kau adalah keindahan syair yang selalu aku baca. Kau adalah kesempurnaan yang Tuhan ciptakan. Kau adalah keberuntungan yang tak dapat aku sentuh. Kau adalah untayan permata yang tak dapat aku pakai. Kau adalah anugerah yang tak dapat aku lukiskan. Kau adalah wanita yang tak dapat aku raih. Tuhan, kau beri aku keindahan tak terlukiskan. Kau beri aku kenangan tak terlupakan. Kau beri aku dia untuk ku cinta. Kau beri aku rasa kehilangan dan membiarkannya pergi bersama cintaku. Tolong beri aku kekuatan untuk menerimanya, karena cintaku hanya untuk Kirana selamanya. Rana? Apa yang kamu sembunyiin dari aku? Kenapa ada foto kamu sama Randu dan dirinya dia? Siapa kamu sebenarnya? Aku rasa ini bukan suatu kebetulan, kan? Oke. Aku rasa udah saatnya aku membuka semuanya. Randu kakak kandung aku. Dia sangat mencintai kamu, Rana. Tapi kamu gak pernah mencintai dia. Kamu sudah membuat hidupnya menderita. Menderita karena cinta kamu. Dia menderita. Aku yang dibuat menderita sama dia. Sekarang kamu jawab. Dia ada di mana? Jawab, dia ada di mana? Randu sudah meninggal 6 bulan yang lalu. Randu meninggal.
Kamu bilang kamu cinta sama dia, tapi kamu nggak tahu apa yang dia alamin. Dia divonis kanker kelenjar getah bening stadium akhir. Randu nggak pernah sadarkan diri sejak kepulangannya dari Bali. Dan cuma nama kamu yang mampu diucapkannya saat dia pergi. Kenapa? Kenapa kamu tega menyakiti Randu sedemikian rupa? Hah? Sampai-sampai kamu rela mengorbankan kebahagiaan dia hanya untuk kebahagiaan kamu sendiri. Aku tahu alasan kamu meninggalkan Randu. Pasti karena Ganesha, kan? Ini sama sekali gak ada hubungannya sama Ganesha. Apapun itu, kamu sudah membuat Randu menderita. Kamu tahu, alasan aku datang ke Bali karena aku ingin membalaskan sakit hati Randu ke kamu. Maksud kamu? Rana, aku tahu mengenai hubungan kalian melalui buku diary ini. Diary ini menceritakan semuanya tentang kalian. Randu menceritakan sangat detail tentang kamu, sehingga aku menemukan kamu dengan sangat mudah. Aku sengaja mengambil hati kamu dengan satu alasan, agar bisa memisahkan kamu dari Ganesha. Lalu aku bisa mencapakan kamu dengan begitu mudahnya. Seperti apa yang kamu lakukan ke Randu. Kamu ingat pertemuan pertama kita di Kuta? Itu aku yang rekayasa. Dan juga ketika kamu jatuh dari tebing, itu aku yang rencanain. Kenapa? Kamu kaget melihat aku begitu sadis dan kejam sama kamu. Rana, saat kamu jatuh dari tebing, ingin rasanya aku melepaskan genggaman tangan aku. Tapi aku nggak bisa. Nggak bisa karena aku benar-benar cinta sama kamu. Aku tahu ini salah. Karena cinta aku ke kamu sudah mengkhianati Randu. Cukup! Aku nggak mau lagi dengar penjelasan kamu. Aku benci sama kamu. Kamu bikin aku jadi jijik sama kamu. Jadi kamu dengerin penjelasan aku ya. Aku nggak pernah sedikit pun ninggalin Randu. Dia ninggalin aku tanpa penjelasan. Asal kamu tahu ya, aku nyesel jatuh cinta sama kamu. Rana. Kirana? Pak, maafin Kirana, Pak. Kirana udah ngelakuin kesalahan untuk kedua kalinya, Pak. Kirana udah nyakitin perasaan Bapak. Tidak ada yang disakiti, Kirana. Apapun keputusanmu, Bapak akan ikuti. Semua demi kebahagiaan kamu, tidak lebih. Setelah kepergian Randu, Kirana dan saya bertunangan. Dan itu tidak bisa saya tolak karena Kirana adalah sahabat saya dari kecil.
dihubungi? Udah Pak, tapi mailbox terus. Mungkin udah di jalan kali. Sebaiknya disuruh cepat datang. Takut waktu baiknya habis loh. Iya Pak. Cepat ya, hubungi ya. Ya, mari. Bisa. Kira, aku minta maaf nih, aku nggak bisa lama-lama di sini. Aku mesti ke rumah sakit, ada pasien yang mesti aku tangani sekarang juga. Udah nggak apa-apa. Ntar aku kasih lihat foto-fotonya aja ya. Bener nggak apa-apa? Sukses ya. Randu, menurut aku, Kirana harus tahu kondisi kamu yang sebenarnya. Mungkin aja sekarang dia sudah sangat membenci kamu. Bagus kalau dia benci aku sekarang. Emang itu yang harus dia lakuin. Aku nggak mau lihat dia menderita nggak. Tapi Ran, Kirana... Please gak. Aku mohon sebagai seorang sahabat. Kau mau menyimpan rahasia ini dari siapapun. Nggak kecuali Kirana. Kirana tuh gadis yang baik gak. Dia berhak dapat kebahagiaan yang lain. Jadi please, anggap ini sebagai permintaan aku yang terakhir sebagai seorang sahabat. Kamu jagain Kirana buat aku ya. Setelah kepergian aku nanti. Mbak, saya mau nanya Pak Randu ada? Tunggu sebentar Mbak ya, saya cek dulu. Bapak Randu. Maaf Mbak, Bapak Randunya sudah cair 15 menit yang lalu. Tadi petugas kami langsung mengantar ke airport. Randu, please, Randu, kamu jangan pernah tinggalin aku. Kasih aku penjelasan. Kasih tahu aku salah apa. Atau karena Bapak. Randu. Kamu nggak usah nangis lagi, Kirana. I love you. Randu, kamu pengecut. Aku benci sama kamu. Randu. Randu. Inilah yang Bapak takutkan dari kamu, Rana. Dan kenapa pula Bapak tidak setuju kamu berhubungan dengan orang asing di luar lingkungan kita? Bapak hanya ingin kamu tidak terluka. Emangnya salah ya, Pak? Kalau misalnya Rana ingin mendapatkan kebahagiaan Rana. Tapi kalau emang kenyataannya keyakinan cinta Rana harus berakhir kayak gini, Rana? Rana, Bapak tahu. Dan Bapak tidak pernah memaksakan kehendak Bapak. Bapak hanya ingin kebahagiaan kamu. Kalau kamu bertanya keputusan aku untuk menolong karena Bapak, mungkin jawabannya iya. Tapi kalau pelarian dari Randu, jawabannya sama sekali enggak. Jujur, aku emang susah banget ngelupain Randu. Perasaan aku terlalu besar buat dia. Tapi aku janji, pelan-pelan aku bakal ngelupain dia. Dan kamu gak akan jadi bayang-bayang Randu lagi. Aku tahu, Kirana. Apapun status kita, nggak akan ada yang bisa ngerubah kalau kita adalah seorang sahabat.
Dan seorang sahabat tidak akan ada yang bisa membiarkan satu sama lainnya saling bersedih. Thanks ya, Gak. Seandainya aja Tuhan ngasih perasaan lain ke aku, mungkin perasaan itu akan aku kasih ke kamu. Kirana tidak salah. Dan tidak ada yang salah dalam hubungan ini. Sampai detik ini pun, Kirana tidak mengetahui alasan kepergian Randu. Kamu mesti percaya sama saya. Kirana mencintai kamu bukan karena kamu adalah bayang-bayang Randu. Tapi saya yakin ada benih cinta lain antara kamu dan Randu. Dan itu yang tidak bisa saya dapatkan dari Kirana. Iya. Kirana juga mengakui hal itu. Kalau saya ada di posisi kamu, saya tidak akan melepaskan akan hal itu. Dan mungkin juga itu yang akan dilakukan oleh Randu kalau Randu masih bisa bertahan sampai detik ini. Janji aku sama Randu yang membuat aku tidak menceritakan sama siapapun, Kirana. Randu hanya ingin melihat kamu bahagia. Mungkin dengan kedatangan Randi itu salah satu doa yang Randu kirim untuk kamu. Bukalah hati kamu, Kirana. Raihlah kebahagiaan kamu yang bisa kamu dapati bersama Randi. Memang tidak mudah memaafkan orang lain. Tapi suatu kebodohan kalau kita mengikuti ego kita dan melepaskan kebahagiaan yang ada di depan mata kita. Kirana? Permisi, Pak. Rana? Rana, tunggu, Rana. Tapi aku mohon, kasih kesempatan aku untuk menjelaskan semuanya. Kasih kesempatan aku untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan Randu dulu. Besok aku akan pergi ke Australia. Aku minta kamu datang jam 8 pagi ke bandara. Itu udah lebih dari cukup buat aku. Cukup menjelaskan kalau masih ada cinta buat aku, Rana. Aku janji, aku nggak akan pernah mengusik kehidupan kamu lagi. Kalau itu yang kamu mau. Kirana cuma bisa menitipkan ini, Ran. Jangan salahkan aku kalau sampai saat ini aku sangat membenci kamu. Tapi aku gak bisa menepis kalau saat ini aku pun sangat mencintai kamu. Bukan cinta Randu, bukan pula cinta Ganesha. Aku mendapatkan cinta lain dari kamu, Randy. Tapi aku gak bisa membuka hati aku saat ini untuk kamu.
Terlalu perih dan dalam luka yang udah kamu torehkan sama aku, Ren. Kalau kamu tanya apa aku masih mencintai kamu, jawabannya iya. Cinta ini gak akan pernah hilang. Saat ini aku percaya cinta itu akan mengalir seperti air. Kembalilah pada 20 Desember nanti. Karena di saat itu pertama kalinya aku bertemu kamu, dan di hari itu pula aku harus berpisah dengan Randu. Aku gak akan memberitahukan di mana nanti kelak kita akan bertemu. Karena aku yakin kalau memang kita berjodoh, kelak Tuhan akan mempertemukan kita kembali. Dan kalaupun nanti pada akhirnya kita tidak bertemu, aku akan tetap membawa cinta ini sampai kapanpun. Makasih ya. Selamat jalan ya. Jika waktu tak bisa mendewasakan kita, jika semua bicara sudah tak menyentuh jiwa, apa yang kau berikan, apa yang ku rasakan berlainan. Ana? Apa yang kau rasakan, apa yang ku rindu, Kirana? beda dengan dirimu. Kirana? Jika waktu tak bisa mendewasakan kita, jika semua bicara sudah tak menyentuh jiwa, apa yang kau berikan, apa yang ku rasakan berlainan. Apa yang kau rasakan, apa yang ku rindu, berbeda dengan dirimu. Mengertilah yang terjadi, sudahlah, jangan kau sesali. Mengertilah yang terjadi, janganlah terus kau tangisi. Saya sudah tidak pernah ketemu Rana. Saya ketemu dia sekitar 2 bulan yang lalu saat upacara ngambil Bapak. Bapak meninggal? Diabetes komplikasi. Kirana pernah bilang sama saya saat itu dia masih mencintai Anda. Dan dia akan mencoba mengikuti cintanya seperti air. Ya mungkin dari situ dia tidak akan mencoba untuk mengasih tahu keberadaannya sampai sekarang. Gini, saya masih ada pekerjaan di Australia. Saya harus meninggalkan Bali secepatnya. Tolong bilang ke Rana, saya akan kembali ke sini. Dan kalau kamu ketemu dia, minta dia untuk hubungi saya. Ya, nanti kalau saya ketemu pasti saya kasih ke dia. Saya kembali tugas dulu, Pak. Sampai jumpa. Terima kasih. Apakah ini yang kau maksud cinta akan mengalir seperti air? Dan ternyata cinta itu tidak pernah kembali ke hulunya.
Dan apa ini sebagai tandanya kalau kita nggak pernah berjodoh? Apapun namanya, tapi selamanya aku akan tetap menyimpan cinta ini, Rana. Sama halnya seperti kamu. Cinta ini akan saya bawa sampai kapanpun. Sekarang aku percaya, cinta itu mengalir seperti air. Rana? Kamu jangan GR dulu ya. Aku kesini cuma minta KTP aku yang kamu tahan. Dan aku meminta pertanggungjawaban ucapan cinta seorang turis bernama Rani. Aku sayang sama kamu. Jadikan